Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Nah, sore hari ini saya biasa seperti flyer yang sudah saya sampaikan. Sore ini kita akan ada acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Dan ini sangat spesial. Ngopi sore hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena saat ini selain tema yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang PPG calon guru dan program prioritas yang sudah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, ngopi saat ini kita dari Makassar. Dan yang paling istimewa, kita berada di atas kapal pinisi, Bapak Ibu. Kapal layar ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Maka ini sore ini saya berada di kapal pinisi ini karena ini adalah warisan budaya tak benda, dan kapal-kapal ini biasanya berlayar dari kawasan Pantai Losari, Makassar, dan menyediakan berbagai paket wisata Bapak Ibu. Mulai dari trip singkat, menyaksikan matahari terbenam, hingga perjalanan mengelilingi pulau-pulau cantik seperti Samalona dan lain-lain. Nah, pemerintah Kota Makassar juga aktif mengembangkan wisata ini dengan membangun dan meluncurkan kapal-kapal baru untuk mendukung pariwisata berbasis budaya lokal. Dengan kapal seperti ini, dahulu nenek moyang kita mengarungi berbagai belahan samudera. Boleh ditunjukkan kapal pinisinya dan sekarang kita berada di mana? Nah, Bapak Ibu ini bisa menyaksikan ya, sekarang kita sedang berlayar pelan-pelan untuk menikmati kapal pinisi ini. Dan saya juga ditemani oleh para kepala UPT GTK, para kepala UPT GTK yang sekarang berada di sana. Coba ditunjukkan dan lambaikan tangannya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah para kepala UPT kita. Ada Pak Ses di Jen GTK, ada Pak Direktur KSPSTK, kemudian juga ada Pak Direktur Rahmadi dan para tim teknis. Ini ada 2 kapal pinisi yang berjalan beriringan ya Bapak Ibu untuk menyaksikan ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya ingin menyapa ya, sebelum saya kenalkan siapa yang menjadi teman ngopi saya sore hari ini. Boleh dituliskan alamatnya masing-masing Bapak Ibu. Bagi saudara-saudara saya, semua guru tenaga kependidikan di Makassar, halo apa kabar? Bagi sekolah yang tadi saya kunjungi, SD apa Pak? SD Hartako Indah. SD ya, Impres. SD Impres Hartako Indah, apa kabar? Bapak Ibu guru SD Hartako Indah, tadi saya sudah ke sana ya. Kita sudah berbincang dan saya juga menyapa Bapak Ibu guru semua seperti yang dari Bontang, Tanah Datar, Lombok Barat, Janeponto, Kampar, Grobogan, Sorong, Buleleng, Bandar Lampung, Karanganyar, Lubuk Linggo, Majalengka, Kediri. Ada lagi sini Bulukumba, Luwu Utara, kemudian Nganjuk, Makassar, Takalar, Malang, dan wilayah yang lain, Mamuju, Sulawesi Barat, Sulut, dan masih ada lagi Ogan Ilir. Bapak Ibu, terima kasih sudah menuliskan tempat asal Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya berterima kasih kepada 1.100 lebih Bapak Ibu guru, calon guru yang sudah bergabung bersama ngobrol sore hari ini. Tentu semuanya penasaran ya, apa sih yang akan dibahas dan apa yang baru dari PPG calon guru yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya saya mengenalkan Pak Kepala. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Selatan yang bernama Pak Arman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu Dirjen. Terima kasih ya Pak sudah menemani saya ngopi sore hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Siap, Bu Dirjen. Terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan di Sulsel. Siap. Sebelumnya tak lengkap rasanya jika saya tidak menyampaikan dulu mereview kopi yang menemani saya sore hari ini. Nah, kopi yang saya minum sore hari ini bersama Pak Kepala itu adalah kopi dari Sulawesi Selatan. Saya meminum kopi Mata Bulu, ya, kan Mata Bulu ya. Kopi Mata Bulu itu dari Sopeng ya Pak ya. Dari Kabupaten Sopeng. Dari Kabupaten Sopeng. Kopi ini sudah lama sekali saya kenal, yang cita rasanya luar biasa, nikmat, rasanya kuat, pahit, dan tingkat keasaman rendah dengan aroma herbal yang samar dan sedikit sentuhan rempah coklat maksudnya di sini. Atau buah-buahan menyerupai karakter kopi dari Sumatera. Jadi saya sangat menyukai. Saya pertama kali menemukan kopi Mata Bulu ini bersama para kepala sekolah ya di Sopeng sana. Waktu itu saya naik mobil sampai ke puncak ya, ke daerah Mata Bulu, dan saya menemukan sendiri kopi itu diracik oleh barista lokal di dalamnya.
dan sampai sekarang selalu terkenang, dan saya selalu minta Pak Kepala untuk mengirim kopi Mata Bulu pada saya. Siap Bu Dirjen. Dengan senang hati Bu Kita Dirjen. coba dulu yuk. Siap Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat. Nikmat sekali ya kopi Mata Mantap, Bu Bulu. Dirjen. Saya ucapkan terima kasih dan atas antusiasme yang tinggi terhadap 1.300-an Bapak Ibu yang sudah bergabung di ngobrol pintar kita sore hari ini. Dan terima kasih juga atas semangat dan kesabaran yang luar biasa dari adik-adik calon guru yang sudah lulus PPG sebelumnya dan adik-adik lulusan S1 kependidikan yang menunggu informasi ini dengan sabar. Saya apresiasi atas kesabaran adik-adik semua. Saya mengerti dan memahami apa yang Bapak adik-adik inginkan ya setelah lulus PPG calon guru. Nah tentu saya juga berterima kasih atensi yang luar biasa untuk menanti informasi sore hari ini, khususnya PPG calon guru yang akan kita bahas. Dan saya juga akan menyampaikan pada kesempatan yang luar biasa hari ini adalah informasi terkait dengan pembukaan pendaftaran PPG calon guru 2025 yang akan kami buka mulai hari Selasa tanggal 14 Oktober. Selasa ya berarti Selasa hari ini. Iya. Iya, sudah dibuka mulai hari Selasa. Hari ini. Jadi Mulai hari adik-adik sebentar lagi sudah bisa mendaftar ya melalui SIM PKB, dan informasi lebih lengkap bisa dilihat resmi di laman PPG. Dicek saja secara berkala lamanya. Saya juga ingin menyampaikan kembali ya bahwa semua pertanyaan, masukan, bahkan keluh kesah dari Bapak Ibu dan adik-adik yang selama ini masuk, saya dengar, saya baca, dan saya pahami semua. Saya tahu banyak sekali yang menunggu kejelasan tentang PPG calon guru. Saya membaca sendiri komentar-komentar mulai dari yang penuh harapan sampai dengan yang menyuarakan kegelisahan. Bagi saya itu tidak masalah. Harapan adik-adik untuk segera mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dan bisa mengajar di sekolah juga saya dengar. Di sisi lain, saya juga mendengar dan merasakan kekhawatiran adik-adik semua dari lulusan PPG calon guru yang sebelumnya yang masih berjuang untuk menjadi guru. Saya ingin sampaikan dari awal kami Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kemendikbudrismen sangat memahami semua perasaan itu. Dan karena itulah setiap langkah kebijakan yang kami ambil, termasuk program PPG, selalu kami pertimbangkan dengan cermat agar memberi kesempatan yang adil dan berkelanjutan dan berpihak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Ini hujan ya Pak Kepala ya? Iya Bu. Bapak Ibu semua, sih, saya ada lama. di sini bersama Pak Kepala, itu ada hujan ya. Mungkin kalau dilihat dari sana ada yang Sampai menimpa bajunya Bu mulai basah badan ini. saya ya. Mulai Badan basah. saya kayaknya sudah mulai basah, tapi tidak apa-apa nih. Demi acara live ngopi kita sore hari ini, kita tetap nggak apa-apa berhujan-hujan sedikit. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang saya banggakan, sebelum membahas terkait PPG lebih dalam, saya akan berdiskusi lebih dulu dengan Pak Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Arman Agung, yang sekarang sudah berada di samping saya. Beliau mau berbagi cerita yang tak kalah menarik terkait dengan pelaksanaan program prioritas di GTKPG untuk Ibu Bapak Guru khususnya di Sulsel. Setelah itu saya akan ditemani oleh Direktur PPG Mas Ferry Maulana yang sekarang sudah ada di sekitar sini. Beliau adalah sosok yang tepat yang nantinya akan menjelaskan bagaimana arah kebijakan PPG calon guru 2025, lini masa, dan hal baru apa yang ada di program PPG calon guru 2025. Karena itu banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya dan saya akan berjawab bersama-sama dengan Mas Dirferi. Untuk itu pada live IG kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita gunakan sesi ini untuk saling berbagi informasi, berbagi edukasi, bukan untuk saling khawatir, menyerang, atau bahkan bertutur kata yang tidak sopan ya adik-adik. Sebagai Yuk seorang kita pendidik. sama-sama menjadi teladan yang berakhlak mulia. Nah ini kapal pinisinya masih terus berlayar ya. Nanti akan sandar di Pantai Losari kembali. Ini masih berputar pelan di tengah hujan yang rintik-rintik, tapi di sana masih ada matahari. Jadi suasana di sini memang pas sekali untuk menceritakan hal-hal baru yang menimbulkan optimisme untuk kita semua. Nah adik-adik dan Bapak Ibu semua, tak perlu berlama-lama, kita langsung bertanya-tanya kepada Pak Arman ya. Kita akan mendengar langsung dari beliau bagaimana capaian program GTKPG di Sulsel sejauh ini. Apa saja dampaknya yang sudah dirasakan oleh insan pendidikan di Sulsel, dukungan apa yang terus diberikan oleh Balai untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Sulsel.
Terima kasih kembali. Sebelumnya saya sapa 1.600 Bapak Ibu guru yang sekarang bergabung di live Instagram sore kita hari ini. Pak Arman, apa kabar? Alhamdulillah Bu, dan terima kasih Wah, saya rasa. Bapak keren banget ya pakai kacamata karena di sini silau ya. Silau Bu, Oke. silau. Iya. Terima kasih banyak sudah mengajak saya dalam program yang luar biasa ini Bu, program ngopi bareng bersama Bu Nunu. Iya, ngopi bareng Bu Terima kasih. Nunu ya. Seperti yang di linknya, jika nanti kita akan pilihkan 3 penanya terbaik untuk mendapatkan cendera mata cantik dari saya. Apakah kaos yang saya pakai ataukah mug yang ada di depan saya. Pak Arman, sepanjang tahun 2025 ini program-program Jen GTK PD sudah dijalankan di berbagai daerah ya. Baik Bu. Meskipun kita masih di bulan 10 dan program yang prioritas baru diimplementasikan, bisa diceritakan tidak capaian utama apa yang telah dilaksanakan di Sulsel? Baik Bu. Dan seperti halnya pula di balai-balai yang lainnya di seluruh Indonesia, dalam menyelenggarakan program prioritas itu tentu di dalamnya ada pembelajaran mendalam, coding KA, pelaksanaan pendidikan profesi guru, dan tentu yang paling seksi sekarang adalah menyangkut masalah calon kepala sekolah atau yang diklat bakal calon kepala sekolah itu sangat seksi di mana-mana bahkan di Sulawesi Selatan. Oh, Dan jadi semua program ya dilaksanakan betul ya? Bu. Mendorong antusias para pemerintah daerah di Sulawesi Selatan itu untuk penasaran, kemudian inline, bahkan berusaha menyiapkan anggaran untuk Alhamdulillah mekanisme APBD. Pak Arman, kalau saya ketemu dengan para kepala, itu beberapa kali saya tanyakan juga ya respon dari para guru dan tendiknya. Bervariasi. Lalu kalau di Sulsel ini bagaimana sih respon para guru dan tendik terkait dengan program prioritas kita? Sependek pengetahuan saya Bu, biasanya kan sepanjang pengetahuan. Ya. Saya sependek pengetahuan saya, respon guru-guru atau pendidik kita, guru-guru di Sulawesi Selatan itu boleh kita katakan sangat positif dengan segala program yang sudah kita jalankan di Sulawesi Selatan. Baik sifatnya yang daring, apalagi yang namanya luring. Itu sangat antusias para pendidik kita untuk mengikuti dan mengafirmasi segala program yang sudah kita laksanakan. Terima kasih Pak Arman. Jadi sepanjang pengetahuan Pak Arman, responnya positif ya. Ada 1-2 juga ya, tapi itu bisa dijelaskan ya. Manusiawi. Lalu di BPGTK Sulsel sendiri, apakah selama ini ada partisipasi semesta? Misalnya keterlibatan pihak di luar Kemendikdasmen dalam mendukung terlaksanaan program kita. Ada tidak Pak? Kalau hal itu Bu, itulah yang merupakan salah satu kebanggaan kami di Sulawesi Selatan. Dukungan di luar Kemendikdasmen seperti perguruan tinggi, tim akademisi dari perguruan tinggi itu sangat luar biasa. Bahkan Ketua PGRI Provinsi, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris itu sudah seperti rasanya bukan akademisi, sudah merupakan bagian dari Balai Besar GTK, dan di setiap program kami yang memang harus melibatkan akademisi itu beliau terlibat dengan kawan-kawan yang lain dari berbagai perguruan tinggi, juga dari Dinas Pendidikan, terkhusus Dinas Pendidikan Kota Makassar itu banyak sekali memberikan support dan bersiap menjadikan Kota Makassar sebagai daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan program prioritas. Sebagaimana ungkapan Pak Wali Kota ketika pada saat kita bertemu, sangat welcome untuk menerima program. Dan seluruh kabupaten kota, bukan hanya Makassar. Hampir setiap kabupaten kota yang kami datangi itu respon positif dari pemerintah daerah, dari para pendidik. Ya meskipun seperti kata Ibu, tiada gading tak retak. Jadi sehingga, namun hal itu hanya butuh penjelasan saja, komunikasi yang baik, kemudian bisa kembali lagi menjadi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah ya, jadi semesta mendukung ya program prioritas kita. Ya, makasih ya Pak Arman. Tadi saya sangat senang ya dengan mendengar informasi yang sangat inspiratif dari Sulsel. Dan ini banyak juga nih Pak Arman yang bertanya tentang topik kita. Saat ini ada 1.600 ya guru yang sudah bergabung dan calon guru untuk mengikuti acara hari ini. Semoga juga sampai kepada teman-teman dari UPT GTK yang lain apa yang sudah dikerjakan oleh Sulsel. Terima kasih Pak Arman untuk
kesempatan untuk menemani saya, boleh diminum kopinya. Terima kasih Bu Dirjen. Ya. Tadi kita ketemu wali kota ya, dia responnya sangat positif ya. Sangat positif. Bahkan di sela-sela beliau sedang berduka karena ada keluarganya yang Ya, dia menyempatkan untuk. Ya, dan saya senang semua yang kita inginkan akan disambut baik. Ya. Tolong terus didampingi ya. Siap, laksanakan. Makasih Pak Arman. Siap Bu Dirjen. Ya. Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol lebih jauh, di Sulsel banyak sekali capaiannya. Baru saja saya bertemu dengan Wali Kota Makassar, bagaimana Kota Makassar sangat mendukung baik dari anggaran APBD maupun SDM-nya ya untuk program prioritas kita. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, negara ini sangat membutuhkan guru-guru yang profesional. Dan itu sudah diatur ya dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Guru yang profesional, berintegritas tinggi, dan berakhlak mulia. Guru-guru yang mampu membawa perubahan nyata di ruang-ruang kelas, baik di desa maupun di kota. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen, tertuang dengan jelas bahwa semua guru Indonesia wajib memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme dan kompetensi. Artinya untuk seorang guru harus melewati proses profesionalisme atau proses profesionalisasi melalui pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Dalam hal ini mewakili pemerintah. PPG calon guru atau PPG prajabatan hingga saat ini telah meluluskan lebih dari 90.000 calon guru, yang mana lebih dari 42.000-nya telah mengisi kekosongan guru, baik sebagai guru di sekolah swasta, baik sekolah negeri maupun sekolah rakyat. Jadi sudah tersebar ya. Kalau dari 90.000 sudah 42.000 berarti kita masih punya sisa atau masih ada 47.000 lulusan PPG tahun sebelumnya yang belum terserap, yang belum mengajar di satuan pendidikan. Ini menjadi perhatian serius kami pada saat ini ya terkait dengan hal ini. Kami terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Karena sebagaimana live Instagram saya sebelumnya, bahwa Kemendikdasmen dalam hal ini Dijen GTK tidak punya kewenangan untuk mengangkat Bapak Ibu guru. Karena di semua regulasi kita, guru adalah milik pemerintah daerah dan milik masyarakat melalui sekolah swasta. Kami terus mendorong dan memastikan bahwa guru-guru yang pensiun atau kekosongan guru dapat diisi oleh guru-guru calon guru, namun tetap mempertimbangkan berbagai intake yang ada, seperti yang saat ini ada guru-guru yang non ASN yang sudah mengabdi lama, yang menjadi guru paruh waktu, itu sudah kita pertimbangkan semua. Dan melalui analisa yang sangat kuat, maka kita bisa menetapkan kurang lebih berapa sih yang akan kita buka untuk calon guru ini, karena kita tidak boleh berhenti untuk menyelenggarakan PPG calon guru karena kekosongan guru selalu ada, namun seleksi ini sangat tergantung oleh pihak-pihak lain. Adik-adik yang calon guru yang sudah lulus melalui PPG yang kuotanya sampai 47.000 tadi tidak hanya bisa mengikuti seleksi ASN P3K, tapi kesempatan untuk menjadi guru sangat luas. Misalnya bisa juga mengajar di sekolah swasta, dimungkinkan hingga lembaga pendidikan non formal. Banyak yayasan pendidikan yang membuka kesempatan besar bagi lulusan PPG, dan Dijen GTK-PG terus berkoordinasi untuk memperluas peluang penyerapan ini. Kami terus menyusun strategi ya bagaimana tahun 2026 47.000 ini akan dapat terserap. Karena memang sekali lagi bahwa kewenangan penyerapan, penempatan, formasi itu bukan di luar Dijen GTK. Namun sebagai instansi pembina JF Guru dan pihak yang melakukan sertifikasi melalui PPG, kami terus berkomitmen untuk memastikan para calon guru yang sudah lulus itu segera mendapatkan tempat tanpa tertunda. Jadi di sini Dijen GTK-PG itu punya concern atau tusi kepada peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan profesi guru. Agar dengan hadirnya guru-guru profesional tadi, para pendidik, para calon guru yang ditempatkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di satuan-satuan pendidikan. Karena pada dasarnya menurut saya adik-adik bisa mengambil peluang dimanapun. ASN bukan satu-satunya peluang. Kami menghitung kebutuhan guru yang sekarang ini bukan hanya di sekolah negeri, tapi baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Baik negeri maupun swasta, guru-guru baru adalah guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik.
Kenapa saya terus mendorong adik-adik untuk dapat mengikuti seleksi dimanapun, karena pada dasarnya dimanapun kita mengajar, dimanapun kita mengabdi, esensinya tetap sama, mendidik dengan hati dan menjadi bagian dari perubahan pendidik di Indonesia menuju arah yang lebih baik. Demikian dari saya, sisi dari kebijakan dan arah besar pelaksanaan PPG tahun 2025. Jadi sebagai catatan bahwa kami mengetahui betul masih ada 47.000 lulusan PPG calon guru yang memerlukan dorongan dari Dijen GTK PG melalui Direktorat PPG untuk terus memastikan 47.000 ini akan mendapatkan kesempatan kepekerjaan, apakah di ASN, di sekolah rakyat, di sekolah unggul, maupun di pemerintah daerah, sekolah milik pemerintah daerah maupun yayasan atau sekolah swasta. Karena semua intake guru dimanapun dia berada, baik itu dikelola oleh kementerian lain, adalah produk dari pendidikan profesi guru. Nah Bapak Ibu, untuk lebih lengkap mendengarkan informasi tentang apa yang baru di PPG calon guru dan bagaimana lini masa, apa strateginya dan lain sebagainya, saya mengundang Mas Dir Ferry sebagai Direktur PPG. Tentu tidak asing lagi ya, karena sering ada podcast dari beliau terkait dengan pendidikan profesi guru. Silakan masuk Mas Dir. Halo Bu Dirjen, sehat Bu? Apa kabar? Alhamdulillah, Silakan. baik Bu. Ya, ini sudah bergabung bersama saya Mas Direktur Ferry, Direktur Pendidikan Profesi Guru yang bertanggung jawab secara teknis terkait dengan pelaksanaan PPG calon guru maupun PPG guru tertentu. Mana aja tadi? Lumayan banyak kegiatan ya Bu ya di Ya. Rapim ini ya di Makassar. Ya, jadi hari ini kita Rapim juga bersama Mas Dir Ferry. Ya, kita juga memastikan untuk guru tertentu tidak ada guru yang tertinggal. Baik sampai daerah 3T, kita sedang menyusun strategi bagaimana tahun ini tuntas semua untuk guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Ya, Mas Dir, itu sudah saya siapkan kopi, silakan diminum. Baik, Bu. Ya, saya sudah minum dari tadi. Mas Dir yang belum, silakan. Nah Mas Dir, ini kan PPG calon guru akan dibuka ya. Ini sudah ada 2.000 lebih. Mereka adik-adik calon guru, lulusan PPG calon guru, maupun para Bapak Ibu guru, baik di UPT kita maupun semua yang di Indonesia, ada 2.100 yang sudah bergabung. Mereka ingin mendengar informasi dari Mas Direktur terkait dengan PPG calon guru. Bisa nggak dijelaskan apa sih yang melatar belakangi pembukaan PPG calon guru tahun 2025 pendaftarannya dan pelaksanaannya pembelajaran di tahun 2026? Soalnya banyak sekali yang menanyakan baik DM, baik melalui WA maupun di kolom komentar. Silakan Mas Dir. Baik, terima kasih Bu Dirjen atas pertanyaannya. Izin menjawab Bu Dirjen serta adik-adik semua. Nah, jadi latar belakang utama dibukanya PPG calon guru tahun 2025 itu ada beberapa hal Bu. Yang pertama, karena program PPG calon guru ini merupakan upaya strategis Kemendikdasmen melalui Ditjen GTKPG untuk menyiapkan calon guru profesional yang berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, kemudian juga ini semua tentu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Nah, Bu Dirjen, program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mewajibkan setiap guru memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme dan kompetensinya. Yang kedua, Bu Dirjen, ini ada beberapa memang ya Bu. Yang kedua itu terkait dengan bahwa tujuan dari PPG calon guru itu untuk menyiapkan calon guru bersertifikat pendidik yang akan mengisi kekosongan guru di satuan pendidikan yang membutuhkan, khususnya dimulai tahun 2027 nanti. Karena berdasarkan data atau Dapodik tahun 2027 itu guru pensiun di sekolah negeri saja Bu itu 52.000 Oh, 52.000 orang itu ya. memasuki batas usia pensiun. Dan yang di sekolah swasta itu kurang lebih 9.000 guru. Jadi jangan sampai kekosongan guru ini nantinya akan diisi oleh pelamar yang belum memiliki sertifikat pendidik Bu Dirjen. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan PPG calon guru ini merupakan hasil kolaborasi Bu antara Kemendikdasmen, Mendiktisaintek dan juga berbagai unsur yang terlibat dalam penyediaan layanan pendidikan profesi di level 7 kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, program ini menjadi kelanjutan dari jenjang pendidikan akademik S1 D4 yang dirancang
untuk mempersiapkan calon guru yang kompeten dan profesional sesuai standar nasional pendidikan. Dan ini Bu, pelaksanaan perkuliahan itu kan selama 1 tahun nanti di tahun 2026 Bu. Jadi kita buka sekarang untuk perkuliahan di 2026. Sehingga nanti para lulusan akan bisa mulai mengikuti proses rekrutmen gurunya di tahun 2027. Nah, itulah Bu yang menjadi dasar PPG calon guru tahun 2025 kita buka. Nah, ini tentu untuk menyiapkan guru yang berakhlak dan profesional sehingga nanti diharapkan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Mungkin itu ya Bu. Ya, terima kasih ya. Jadi adik-adik semua untuk seleksi PPG calon guru yang akan dibukanya kapan sih Mas Di? Insya Allah 14 Oktober hari ini. 14 Oktober. Jadi hari ini ya, hari ini akan dibuka pendaftarannya 14 Oktober. Itu nanti untuk kuliahnya tahun depan 2026. Kebekerjaannya itu dimulai tahun 2027 ya. Karena 2026 itu adalah masa belajar. Jadi bagi yang lulusan yang sudah lulus itu kesempatannya untuk mengisi formasi di 2026 ya. Nah, Mas Dir, ini kan tadi di flyer kita itu ditulis apa yang baru. Apa sih sebenarnya yang membedakan proses penyelenggaraan PPG calon guru sekarang ini nanti yang mau kita lakukan dengan yang sebelumnya? Baik Bu Dirjen, terima kasih. Jadi kami di Direktorat PPG itu dalam penyiapan pelaksanaan PPG calon guru melakukan berbagai perbaikan, baik dari sisi kurikulum dan juga dari mekanisme pendaftarannya Bu Dirjen. Kalau dari sisi kurikulum, kami telah menyiapkan kurikulum yang di dalamnya nanti kaya akan muatan-muatan terkait dengan pembelajaran mendalam, terkait dengan pendidikan nilai, terkait dengan growth mindset, pola pikir bertumbuh, dan pemahaman tentang layanan dasar BK, bimbingan konseling bagi seluruh calon guru. Ini sejalan Bu dengan arah kebijakan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu kami pun saat ini telah mengembangkan kurikulum khusus bagi calon guru bimbingan dan konseling yang muatannya kaya akan penguatan kompetensi ke-BK-an bagi para calon guru BK. Lalu yang berikut Bu, dari sisi mekanisme pendaftaran, jika pada tahun 2024 itu peserta tidak bisa memilih lokasi perkuliahan, maka tahun ini peserta diberikan kesempatan Bu Dirjen untuk memilih lokasi perkuliahan sesuai dengan ketersediaan ataupun kapasitas perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Nah, terus pada proses pendaftaran juga terdapat pilihan keberminatan lokasi mengajar Bu. Ini tujuannya agar calon guru itu memahami potensi lokasi mengajar nantinya berdasarkan kebutuhan atau kekosongan guru di satu wilayah. Sehingga calon guru itu siap nanti berkontribusi dimanapun diperlukan atau dibutuhkan. Itu Bu Dirjen. Jadi yang beda itu terkait dengan preferensi ya? Ya, yang dulu dengan yang sekarang itu preferensi ya? Ya, betul. Jadi kalau dulu itu kalau milih preferensi pengabdian, dia itu dia memilih misalnya saya ini dari Karanganyar, saya milih di Aceh, berarti ketika saya milih preferensi pengabdian Aceh, pilih saya di Aceh. Dulu gitu dulu. Ya, sebetulnya preferensi itu untuk, ya mungkin yang dulu bisa dikatakan semacam itu. Ya, dulu semacam itu. Kalau yang sekarang ini sepertinya yang dijelaskan Mas Dir tidak. Jadi adik-adik calon mahasiswa PPG calon guru, nanti bisa memilih preferensi lokasi. Preferensi itu bukan berarti tetap di situ ya, keberminatan. Misalnya kayak saya contohkan saya ini lulusan FKIP UNS. Saya kepengen ngajar di Solo. Nanti adik-adik bisa melihat di Solo itu seberapa banyak sih kapasitas orang yang menginginkan gitu ya. Lalu bisa melihat preferensi yang lain, misalnya Maluku Utara. Maluku Utara itu akan terlihat siapa sih yang berminat di Maluku Utara. Jadi semakin sedikit yang berminat atau semakin sedikit banyak kebutuhan tapi sedikit yang berminat itu memungkinkan untuk lebih banyak untuk diterima. Itu preferensi untuk lokasi keberminatan, tetapi bisa dikasih pilihan juga di mana mereka kuliah. Betul, betul. Ya, jadi kalau misalnya saya ini dari Solo, mungkin saya kepengen kuliahnya di Surabaya, bisa? Betul, bisa, Bu. Misalnya saya preferensi saya ingin nanti mengajar di Maluku Utara, lalu saya milih kampus di Maluku Utara, bisa. Bisa juga. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik yang membedakan yang disebut dengan dulu istilah preferensi pengabdian dengan sekarang lokasi keberminatan, lokasi pengabdian maupun lokasi untuk kepekerjaan. Nanti adik-adik bisa terus melihat
terus sampai ditutupnya lokasi pemilihan lokasi tadi. Pendaftaran, iya Bu. Ya, sampai pendaftaran ditutup itu bisa bergerak, adik-adik masih bisa pindah ya. Betul. Untuk lokasi kepekerjaan atau keberminatan di mana nanti akan mengabdi. Nah, luar biasa ya. Ini kami jadi terobosan ini, hal baru ini kami lakukan karena melihat apa yang terjadi sekarang dengan kebijakan sebelumnya, dengan preferensi pengabdian itu, yang mana nanti ya bagi mereka yang preferensi pengabdian yang dulu, kita prioritaskan mengisi lokasi di mana mereka pernah mengisi preferensi pada tahun 2026 yang lalu ya. Ya, itu kita perbaiki terus agar keberpihakan pada calon guru itu lebih besar untuk masa yang terus akan datang yang terus kita perbaiki. Nah, Mas Di, banyak calon peserta yang penasaran nih. Dia nulis sudah di komen, dia juga sudah bertanya, begitu ya. Sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftar PPG calon guru tahun 2025 ini? Setelah siapa saja, apa saja sih persyaratannya untuk bisa mendaftar PPG calon guru ini? Dan bidang studinya mencakup apa saja? Banyak sekali pertanyaannya ya, ada 3. Baik. Sebelum Mas Di menjawab, nah ini sudah mulai senja, Bapak Ibu. Di sana kita sudah bisa melihat kota Makassar. Mungkin bisa ditunjukkan nih Bapak Ibu sebagai selingan keindahan yang setelah turun hujan. Itu adalah kota Makassar karena kapal ini sudah mau sandar gitu ya. Itu luar biasa indah. Matahari sudah mau tenggelam. Di sana sudah melihat ada bangunan-bangunan tradisional. Dan ada juga diantaranya adalah gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ini di kota Makassar ya. Ini kapal sudah menuju Pantai Losari. Silakan Mas Di dijawab tadi beberapa pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dirjen bahwa persyaratan dan juga siapa saja yang bisa mendaftar, sebetulnya persyaratannya adalah mereka yang ini terbuka Bu Dirjen bagi seluruh. Umurnya maksimal berapa sih? Umurnya maksimal itu 32 tahun, Iya. Bu Dirjen. Jadi pada tahun 2025 ya, terhitung di 31 Desember. Kemudian memiliki ijazah S1 D4 yang terdaftar di PD Dikti, atau boleh juga menggunakan SKL Bu. Oh, SKL boleh ya. Surat keterangan lulus ya Bu ya dari kampus dengan data kelulusan yang sudah terdata di PD Dikti. Dan memiliki EPK atau indeks prestasi kumulatif itu minimal 3. Kemudian bidang studi yang dibuka cukup luas Bu, mencakup 12 bidang studi umum dan 12 bidang studi kejuruan. Nanti lebih lengkapnya ada di laman ya Bu ya, secara detail. Yang ini disesuaikan dengan proyeksi kekosongan guru nasional tahun 2027 Bu Dirjen. Nah, tadi sudah disampaikan untuk detailnya bidang studi dapat diakses di PPG Kemendikdasmen Go ID. Jadi baik lulusan S1, D4 yang memiliki minat menjadi guru, memiliki kesempatan itu untuk mengikuti PPG calon guru sepanjang linier dengan bidang studi yang tersedia. Ya, jadi ada 12 bidang studi ya Bapak Ibu dan 12 bidang studi vokasi yang akan dibuka. Tapi kalau kita jelaskan satu-satu di sini kan lama ya. Sayang waktunya nanti akan saya gunakan bersama Mas Dir untuk menjawab pertanyaan adik-adik dan Bapak Ibu semua. Cek di laman ppg.kemendikdasmen.go.id. Apa saja sih yang dibuka dan apa saja persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan Mas Dir itu ada di laman ya adik-adik semua. Nah Mas Dir, salah satu hal yang paling banyak dibicarakan itu soal biaya kuliah Mas Dir. Biaya kuliah PPG itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Dir, bagaimana sih komitmen pemerintah agar calon guru dari berbagai daerah bisa mengikuti program ini tanpa terkendala biaya. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi memang pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan kesempatan yang adil bagi semua calon guru. Untuk biaya pendidikan PPG sebesar 17 juta rupiah untuk 2 semester yang sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui skema bantuan pemerintah. Sementara peserta hanya membayar biaya administrasi pendaftaran di awal Bu sebesar 200.000. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk ragu mengikuti PPG Bu karena faktor biaya gitu ya. Dan pemerintah ingin memastikan bahwa siapapun yang punya semangat menjadi guru profesional bisa belajar dan berkembang tanpa mengkhawatirkan biaya pendidikan. Mungkin itu ya Bu Dirjen. Terima kasih Mas Dir. Jadi seperti masih komitmen yang lama yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya untuk seluruh biaya perkuliahan itu diberikan bantuan dari pemerintah ya melalui beasiswa bagi mereka yang ingin
menjadi guru. Bagi adik-adik yang ingin menjadi guru, kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan profesi guru ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu semua, terima kasih kepada adik-adik semua ya, 2.365 adik-adik yang masih bergabung mengikuti acara live Instagram ini. Tentu adik-adik baik yang sudah lulus PPG calon guru dan maupun adik-adik yang ingin menjadi guru melalui menantikan kabar tentang pendaftaran calon guru. Ini ada pertanyaan yang sering sekali muncul nih Mas Dir, terkait dengan lulusan PPG calon guru. Ini ada juga, apa kabar lulusan PPG calon guru, kabarnya sampai saat ini, bagaimana preferensi pengabdian. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, yang belum mendapatkan tempat bekerja, ada yang alhamdulillah kan tadi sudah ada 40.000 lebih ya. Nah, yang 47.000 lebih, bagaimana nasib mereka Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi betul, ini pertanyaan yang sering kita dapatkan, sangat penting pertanyaan ini dan wajar sekali muncul Bu. Karena para lulusan tentu ingin segera mengabdikan diri sebagai guru. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, kita bersyukur alhamdulillah lebih dari 42.000 lulusan kita. Dari total 90.000 yang sudah lulus, itu 42.000 sudah diterima menjadi guru. Baik di sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah rakyat, semuanya mulai mengabdi di sana. Nah, bagi sebagian yang 47.000, tentu ini proses yang harus kita koordinasikan dengan berbagai pihak. Dan lulusan nantinya Bu Dirjen ini akan masuk ke dalam ruang SDM GTK. Jadi ruang SDM GTK itu adalah sebuah platform yang disiapkan oleh Kemendikdasmen untuk mempertemukan suplai dan demand guru, tentu dengan mempertimbangkan proses redistribusi yang ada. Jika ada kebutuhan guru, misalnya kemarin Bu, contoh di Kementerian Sosial misalnya, maka kita mengambil lulusan PPG calon guru yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Sosial untuk sekolah rakyat. Nah, jadi ke depan melalui platform ini, teman-teman lulusan PPG memiliki jalur mengisi kekosongan guru Bu Dirjen. Sertifikat pendidik yang sudah dimiliki adalah pengakuan resmi dari negara bahwa adik-adik lulusan ini sudah menjalani pendidikan profesi guru dan memiliki tiket atau SIM ya, untuk mengajar sesuai standar nasional. Jadi meskipun saat ini belum semuanya mendapatkan satuan pendidikan untuk mengajar, tetap saja sertifikat pendidik ini menjadi modal utama ke depannya. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, jadi setelah mereka masuk ke ruang SDM tadi, mereka bisa kan, misalnya ada keberminatan mengajar di sekolah swasta, mereka bisa langsung ya? Betul sekali. Jadi nggak usah nunggu ya. Jadi mereka boleh mencari kerja dimanapun. Boleh. Kita membekali mereka dengan sertifikat pendidik. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, baik, terima kasih Mas Dir. Tadi penjelasan yang cukup detail ya terkait dengan kapan, apa saja syaratnya, apa saja yang akan dibuka gitu ya. Ini silakan adik-adik semua maupun Bapak Ibu guru, calon guru yang ada pertanyaan menulis di kolom komentar. Kami akan kurasi dan kami akan upayakan jawab ya bersama Mas Dir. Pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama itu kami ambil untuk dijawab. Nah, saat ini kami kan waktu mengunggah flyer tentang ngopi sudah menyertakan link ya untuk mengisi pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih. Sepertinya ini beberapa pertanyaan yang sama itu yang kita akan jawab. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan ya yang di tautan itu Mas Dir. Ada pertanyaan yang ditujukan oleh Mas Dir nih, dari Ibu Oka Titin Pratiwi, yang mana asalnya adalah UNS Universitas 11 Maret. Pertanyaannya, saya izin bertanya untuk Mas Dir, untuk PPG Prajab, apakah dapat memilih kampus sendiri atau dipilihkan oleh pusat? Gimana Mas Dir? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Dirjen, peserta dapat memilih sendiri wilayah provinsi kampus saat pendaftaran. Jadi memilihnya provinsinya ya Bu. Tetapi yang menentukan LPTK, tempat perkuliahan, ini merupakan kewenangan Ditjen GTKPG dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing LPTK, ketersediaan bidang studi, dan lain-lain. Jadi poin pentingnya adalah kami ingin semaksimal mungkin menempatkan para peserta ini berkuliah
sesuai dengan pilihan yang sudah disampaikan. Namun semisal saat hasil penempatan sudah muncul dan didapat lokasi perkuliahan, itu tidak sesuai atau dirasa jauh misalnya Bu, dan memberatkan karena harus berada di luar provinsi yang dipilih, atau bisa juga misalnya bidang studi PPG yang tersedia hanya ada di LPTK yang cukup jauh gitu ya dari tempat tinggal, kami himbau untuk tidak memaksakan diri Bu gitu ya. Jadi nanti tentu akan ada masa konfirmasi kesediaan, dan bagi para peserta yang dinyatakan lulus seleksi ini dapat memperoleh waktu untuk memberikan kesediaannya, apakah bersedia atau tidak gitu untuk ditempatkan pada perguruan tinggi yang sudah ditetapkan tadi. Jadi begitu ya Mbak, jadi yang dipilih itu provinsinya. Kami kan tahu NIK para peserta calon guru, jadi tahu di mana sih lokasi rumahnya. Jadi kita akan pilihkan paling mendekati jika memang kuotanya tersedia di sana. Tapi tidak bisa milih kampus, takutnya semua milih di satu kampus, kuotanya berlebihan sehingga pelayanan kepada adik-adik mahasiswa menjadi kurang. Jadi kita upayakan pemerataan supaya rasio antara ketersediaan dosen dengan mahasiswa itu mencukupi sehingga pelayanan pada saat kuliah itu bisa memadai. Itu kan ya? Betul Bu Dirjen. Itu ya pertanyaannya, tadi sudah kami jawab. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Mbak Nita Dama dari Gorontalo. Apa kabar nih Gorontalo? Saya belum lama udah ke Gorontalo. Ngelihat ikan paus, hiu paus ya di Gorontalo tuh luar biasa sekali. Itu juga kekayaan alam di sana. Dan nasi kuning ya. Nasi Mas kuning Din ya, udah pernah ke Gorontalo belum? Sudah. Oh, tapi sudah kayaknya ya? belum nyobain deh. Belum nyobain nasi kuningnya ya. Nah, pertanyaan dari Mbak Nita adalah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maaf sebelumnya saya fresh graduate dengan IPK 2,88 jurusan PG PAUD. Saya ingin sekali mengikuti PPG Prajabatan, tapi IPK saya kurang sedikit ya, mendekati 3. Bisakah ada solusi? Nah ini Mas Dir ada nggak solusinya? Iya, terima kasih Bu Dirjen, Mbak Nita atas pertanyaannya, terima kasih. Tapi mohon maaf Bu, sepertinya standarnya ini memang belum bisa Bu, mohon maaf. Karena salah satu persyaratan mengikuti PPG calon guru adalah IPK-nya minimal 3. Sehingga jika IPK-nya di bawah 3 akan otomatis secara sistem tertolak. Mungkin itu Bu ya yang kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Wah, sangat menyesal sekali. Semoga Mbak bisa mengabdi di tempat lain ya, misalnya di Pusdiklat, di tempat lain, di kementerian-kementerian, di badan-badan diklat, masih ada tempat untuk mengabdi selain jadi guru, atau jadi guru yang memang bimbingan konseling dan bimbingan belajar dan lain sebagainya. Banyak sekali loh ya yang mengundang kontribusi para lulusan LPTK untuk mengabdi ya, karena di bank, di kantor-kantor pemerintah itu banyak yang membutuhkan mereka. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari ditujukan Mas Dilferi, semuanya pada Mas Dil ya pertanyaannya, dari Ibu Laksami Faiza Alia. Asal instansinya adalah SMP Mutiara Bangsa Purworejo. Apakah PPG tahun depan bisa online Mas Dil? Soalnya sekarang sedang menjadi guru di sekolah swasta, Ibu Intan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk perkuliahan PPG calon guru itu dilaksanakan secara luring di kampus. Jadi dengan jumlah SKS yang di setiap semesternya itu cukup banyak, ya, jadi ada pembelajaran klasikal di kampus dan juga ada praktek lapangan di sekolah mitra LPTK. Meskipun pembelajarannya ini disupport penuh menggunakan Learning Management System atau LMS, tapi menurut kami dan juga pengalaman pelaksanaan PPG di tahun-tahun sebelumnya, ini sangat sulit bagi peserta PPG calon guru yang mengikuti perkuliahan sambil mengajar di sekolah. Jadi sebaiknya memang fokus pada PPG sampai dengan selesai terlebih dahulu. Mungkin itu Bu. Ya gitu ya, jadi kalau lagi kuliah karena nanti itu 1 semester penuh kuliah, 1 semester penuh adalah PPL. Betul. Sehingga fokus untuk kuliah dulu ya. Dan itu semua biaya dibiayai oleh pemerintah. Terima kasih sekali kepada 2.445 yang masih bergabung menemani saya di ngopi bareng Bu Nunuk sore hari ini. Dari atas kapal pinisi menuju Pantai Losari di Kota Makassar, salah satu warisan tak benda yang sudah tercatat di UNESCO. Dan ini sengaja ada di sini karena ingin mengenalkan kepada semua guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, ini adalah salah satu warisan tak benda yang harus kita banggakan dan bisa diceritakan kepada anak-anak didik kita.
Ini ada pertanyaan yang keempat dari Ibu Nikita Ayu Andani dari Universitas Riau, Pekanbaru. Pertanyaan untuk saya, sebagai calon guru peserta PPG Prajabatan, kami tentu ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Ibu, hal apa saja yang sebaiknya kami fokuskan sejak sekarang agar bisa lolos seleksi dan benar-benar siap menjadi guru profesional yang relevan dengan kebutuhan pendidikan masa yang akan datang. Ibu Mbak Nikita, pertanyaan bagus sekali ya, berarti Mbak Nikita memang sangat ingin menjadi guru dan ingin segala sesuatunya siap ya. Pertama, yang harus disiapkan adalah pastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan administrasi agar bisa dinyatakan lolos saat tahap administrasi. Ini tahap pertama yang sangat penting ya Bapak Ibu sebelum menginjak ke tahap berikutnya. Yang kedua, persiapkan diri dalam mengikuti tes substantif atau tes akademik ya. Kuasai juga materi sesuai dengan bidang studi yang diambil. Ketiga, untuk tes wawancara ya, Mbak Nikita, siapkan kompetensi kepribadian, kemudian sikap, etika, pengalaman dalam mengajar, bagi yang sudah pernah mengajar, dan tentunya pastikan semua panggilan dari hati. Karena ini benar-benar yang kita inginkan adalah yang panggilan dari hati untuk menjadi guru, bukan karena paksaan dari siapapun, agar bisa nantinya menjadi guru yang sesuai dengan keinginan dari adik-adik, khususnya Mbak Nikita. Dan juga bisa berdiskusi juga dengan pengalaman dengan para alumni PPG yang sudah berpengalaman dalam mengikuti seleksi ini. Untuk menjawab persiapan guru profesional menghadapi tantangan abad 21 pada program PPG calon guru yang akan Mbak Nikita ikuti mencakup pemahaman tentang deep learning, growth mindset, dan memiliki kecakapan IT. Semoga sukses ya Mbak Nikita untuk mengikuti seleksi PPG calon guru ini dan bisa diterima menjadi mahasiswa PPG calon guru yang kelak bisa mengabdi menjadi guru profesional. Semangat selalu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kelima yang ditujukan kepada Mas Dir. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada saya juga nih ya. Pertanyaannya dari Ibu Mutiani Sari SPD, asal instansi dari SKBN Pasaman Barat, Sumbar. Apa kabar di Sumbar? Semoga sukses dalam mengajar ya Bu. Pertanyaannya, apakah pamong belajar tidak bisa ikut PPG? Pertanyaan yang bagus sekali karena ini sering ya pertanyaan ini. Meski Ibu Mutiani Sari menjadi pamong belajar, di satuan pendidikan non formal tentu bisa mengikuti PPG calon guru selama sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti warga negara Indonesia, terdaftar di PPG, Diapodik, dan Simpatika, berusia maksimal 32 tahun, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, tidak terdaftar di Dapodik atau Simpatika, belum terdaftar, kemudian maksimal 32 tahun, memiliki kualifikasi S1 atau D4, memiliki IPK paling rendah 3, harapannya setelah mengikuti PPG calon guru dapat meningkatkan kompetensi akademiknya, pedagogi, profesional, sekaligus dapat berkontribusi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SKB yang Ibu ajar. Namun Ibu perlu juga mempertimbangkan kaitan waktu perkuliahan yang bisa jadi cukup memakan waktu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dir, karena perkuliahannya luring, sehingga jika Ibu Mutiani ingin mengikuti PPG calon guru, maka perlu memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Terus semangat ya Ibu Mutiani agar bisa diterima. Ada pertanyaan lagi nih juga saya lagi nih Mas Dir, tapi bisa dibantu jawab loh Mas Dir. Boleh Bu. Boleh. Pertanyaannya dari Pak Indah Rizky dari Semarang, asal instansi alumni PPG calon guru Universitas Islam Sultan Agung. Mohon petunjuknya Pak Bu, Mas Dir, saat ini bagaimana arah dari lulusan PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 yang baru lulus. Apakah harus menunggu hingga ada pembukaan seleksi P3K tahun depan? Karena saat ini banyak lulusan yang kehilangan arah. Ini tolong dijawab Mas Dir. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya ya Bu, bahwa untuk terserapnya lulusan PPG calon guru, kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi seperti pemerintah daerah, kemudian dengan Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Sosial, Kemenkeu, Kemendikti Saintek, termasuk juga dengan asosiasi yayasan swasta dan kementerian lain yang membutuhkan guru. Jadi agar lulusan PPG calon guru ini yang terutama yang sebelum tahun 2025 dapat terserap semuanya di
tahun depan ya Bu ya. Harapannya seperti itu. Oh ya, kami juga sudah merilis podcast ya Bu Dirjen ya. Ya. Kami sudah merilis podcast PPG yang terbaru Cerita. yang membahas terkait jalan karir lulusan PPG calon guru. Nah, mungkin rekan-rekan lulusan yang ingin tahu lebih jelas boleh diputar ulang podcastnya di kanal YouTube Kemendikdasmen. Jadi di YouTube-nya PPG Kemendikdasmen dengan narasumbernya kami dan juga Pak Ses Temu Ismail. Nah, mungkin itu Bu, yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Ya, itu tadi ya jawabannya. Tapi sebelum saya menginjak ke pertanyaan ketujuh dari Ibu Alana dari Sidoarjo, saya ingin menunjukkan masjid yang sangat legendaris di Kota Makassar. Ini adalah rancangan dari Pak Ridwan Kamil ya. Nama masjidnya Masjid 99 Kubah, ada di sebelah sana, bisa ditunjukkan nih Bapak Ibu. Ini adalah Masjid 99 Kubah. Itu adalah masjid yang paling terkenal ada di Kota Makassar. Ini ada di pinggir pantai, jadi kalau di Pantai Losari, Bapak Ibu guru bisa melihat Masjid 99 Kubah. Kalau ke Kota Makassar, jangan lupa menyempatkan diri untuk sholat ya. Meskipun satu waktu di Masjid 99 Kubah ini. Terima kasih Mas, sudah ditunjukkan pada Bapak Ibu keindahan alam dan kekayaan budaya di Kota Makassar. Pertanyaannya dari Ibu Alana, dia dari SMP, bagaimana mekanisme PPG calon guru 2025? Apakah terintegrasi dengan P3K Mas Dir? Ya, mungkin sekalian ini juga menambahkan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa PPG calon guru dengan seleksi ASN P3K ini merupakan dua program yang berbeda Bu, tapi saling melengkapi. Nah, calon guru yang telah mengikuti PPG nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bekal atau syarat untuk mengikuti seleksi ASN gitu ya ke depannya. Sementara itu, kewenangan pembukaan formasi ASN P3K ini berada di bawah Kementerian Pan-RB dan juga pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan kekosongan guru di wilayah masing-masing. Jadi PPG dan PPK adalah dua proses yang saling melengkapi Bu Dirjen. PPG menyiapkan calon guru profesional, sementara P3K menjadi jalur rekrutmen resmi bagi mereka yang ingin mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Mungkin itu Bu Dirjen. Terima kasih Mas Dir. Itu tadi ya sudah ada jawaban pasti dari Mas Dir. Itu sudah kita ambilkan dari pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah ini kita masih ada sedikit waktu, ada perpanjangan kalau permainan bola ya. Karena tadi kita mulai sedikit terlambat, maka ada tambahan waktu untuk 8-9 menit agar bisa menjawab lebih banyak pertanyaan Bapak Ibu. Meskipun waktu di jam saya sudah menunjukkan pukul 16.30 untuk wilayah Indonesia Tengah ya. Ini ada pertanyaan ditujukan kepada Mas Dirferi dari Mbak Inani Ana Rohima SPD atau Bu Inani Ana Rohima dari sekolah SD 02 Ngadiluweh Matese Karanganyar, dari kampung saya ya. Pertanyaannya, Bu Inani apa kabar? Nanti kita ketemu di Karanganyar ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Inani. Apakah pada PPG calon guru tugas mandirinya juga mengerjakan modul seperti halnya pada PPG guru tertentu? Apakah ada Zoom meeting dalam pengerjaan tugas mandirinya? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya ada Bu sebagian ya. Jadi boleh kami jelaskan ya Bu ya. Pembelajaran PPG calon guru ini berbeda dengan pembelajaran di PPG guru tertentu. Kalau pada PPG calon guru ini pembelajaran itu dilakukan secara luring gitu di kampus. Jadi ada dosen yang menyampaikan materi, ada guru pamong selama pelaksanaan PPL, dan kami juga menyediakan LMS yang akan digunakan sebagai pendamping atau mendampingi proses pembelajaran untuk mengakses materi, mengunggah tugas, terus ada juga forum-forum diskusi, presensi, jurnal refleksi dan lain-lain. Tugas-tugas juga ada yang bersifat tugas individu, tugas kelompok, ataupun proyek bersama atau grup proyek, dan ada kalanya dosen memberikan materi dalam bentuk tatap muka langsung, atau sesekali yang tadi disampaikan Bu, tatap maya gitu ya, bisa daring, mungkin sesekali ada, dan bahkan juga ada tugas mandiri atau independent research gitu ya, ataupun proyek. Nah, ada kalanya itu tadi sudah disampaikan. Namun peserta PPG calon guru harus tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan secara luring di kampusnya, Bu. Ya, terima kasih Mas Dir. Pertanyaannya kita agak cepetin dikit ya, karena waktunya makin habis. Itu juga Mas Dirferi dari namanya Mbak Tania dari Surakarta juga, asal instansi dari UNS 11 Maret.
apakah ada prioritas bagi kami lulusan PGSD jika mendaftar PPG calon guru menjadi guru kelas, mengingat banyak program studi yang bisa masuk ke PPG calon guru PGSD. Apakah nanti bisa langsung? Apakah tahun ini PPG-nya juga, PGSD juga dari banyak atau ada prodi tertentu, Mas Dini? Baik, Ya. terima kasih Bu Dirjen. Jadi izin menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, Bu. Jadi untuk tahun ini linearitas PGSD sudah kembali kepada linearitas level 1 ya Bu ya. Ya. Artinya dari program studi PGSD di S1-nya PGSD dan juga PGMI gitu. Nah, kebijakan ini kami ambil ini sesuai dengan hasil evaluasi dan juga kondisi ketersediaan suplai calon guru SD yang tersedia. Nah, untuk pertanyaan berikutnya terkait Penempatan. alokasi, ya Bu, penempatan. Pada kesempatan ini kami memastikan bahwa kewenangan terkait penempatan itu tidak berada di bawah Kemendikdasmen. Kewenangan untuk menempatkan guru itu berada di pemerintah daerah, berada di yayasan untuk yang swasta, maupun di kementerian lembaga yang membuka rekrutmen guru. Jadi setelah nanti menuntaskan PPG calon guru dan telah menerima sertifikat pendidik, maka para lulusan PPG calon guru ini peluang besarnya untuk mengikuti rekrutmen guru gitu ya, karena ke depan seseorang itu tidak bisa mengikuti rekrutmen guru jika tidak memiliki sertifikat pendidik. Itu ke depan ya Bu Dirjen ya, untuk kita siapkan. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu, karena kami terus melakukan evaluasi. Saat ini kebutuhan guru, supply demand guru SD itu sudah mulai mendekati rasio dengan lulusan PGSD dan PGMI. Maka untuk PPG calon guru PGSD kali ini hanya dari lulusan PGSD maupun PGMI ya. Kalau dulu makin lebar karena memang kebutuhannya besar, sementara lulusan PPG-nya tidak begitu banyak untuk beberapa daerah tertentu. Sekarang seperti yang Mas disampaikan sudah ke level 1. Hanya lulusan PGSD dan PGMI. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya, ditujukan kepada saya dari Pak Fahmi Setia dari SD Kartini Kota Tangerang. Pertanyaannya adalah jika ijazah tidak terdaftar di PD Dikti, apakah bisa mengikuti PPG, dan apabila mengikuti PPG harus dengan ijazah S1 atau bidang studi yang kita ampu atau apa yang kita ajarkan sesuai dengan Dapodik. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, baik PPG calon guru maupun guru tertentu sesuai dengan persyaratan, yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4 yang terdaftar pada PD Dikti atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Oh iya, ini untuk Ibu Fahmi Setiana atau Mbak Fahmi, pertanyaan untuk PPG calon guru atau PPG guru tertentu ya. Kalau untuk PPG calon guru, prodi PPG diambil harus linear dengan ijazah S1-nya yang dimiliki ya. Nanti daftar linearitasnya ada di laman ya. Ada, Bu. Ada di laman. Kemudian sedangkan untuk guru yang mengikuti PPG calon guru, jika Mbak Fahmi itu adalah calon guru, maka bagi yang mengikuti guru tertentu, kalau calon guru harus linear. Bagi guter atau guru tertentu atau yang dulu disebut dengan PPG dalam jabatan, selain linear dengan ijazah S1, boleh juga sesuai dengan bidang studi yang diampu. Mengacu pada Kepdirjen nomor 1 tahun 2025 tentang linearitas kualifikasi akademik. Saya ingatkan ya semuanya Bapak Ibu dan adik-adik semua yang belum mendaftar. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu periode keempat, yang mana seleksi itu berakhir hingga 15 November 2025. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih ya yang masih setia menemani saya hingga sore hari ini. 2.400-an Bapak Ibu guru, calon guru lulusan LPTK yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan PPG calon guru yang terus menemani kita. Masih ada 2.400 lebih ya yang setia menemani saya, dan saya juga membaca nih komen-komen Bapak Ibu semua. Ini ada pertanyaan, berarti PGSD hanya PGSD? Iya, PGSD untuk PPG calon guru ini hanya PGSD dan PGMI aja. Yang lain-lain tidak bisa mengikuti PGSD untuk tahun ini ya. Jadi save PGSD sudah kita amini ya gitu ya. Jadi nggak usah nulis save PGSD lagi, sudah di save ya. PGSD hanya PGSD hanya untuk PGSD. Terima kasih atas semua masukannya.
Jadi masukan dari adik-adik inilah yang menjadikan terus kami untuk berefleksi dan memperbaiki kebijakan, mengingat apa yang terjadi bagian dari refleksi yang harus kita terus kita lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan PPG untuk tahun-tahun mendatang. Nah, calon guru masih ada pertanyaan nih, kapan dibuka PPG calon guru? Hari ini sayang. Tadi masih ada pertanyaan kapan dibuka. Hari ini ya, tanggal 14 Oktober 2025. Silahkan setelah live Instagram ini mengikuti ngopi ini, buka ya laman SIM PKB-nya masing-masing. Ada nggak sih pendaftarannya, dan coba-coba cek bidang studi apa sih yang dibuka tahun ini ya. Silahkan dicek, ini sudah ada. Kuotanya berapa? Nanti ada pertanyaan di kuota nanti ya, di spill berikutnya. Iya, di spill berikutnya. Kita akan spill berikutnya, tentu kuota itu sesuai dengan kebutuhan tahun 2027 ya. Ingat, 2027. 2026 kita siapkan untuk yang sekarang sudah daftar tunggu, untuk PPG yang sekarang sudah lulus. Demikian Bapak Ibu semuanya, tak terasa sudah 1 jam lebihnya banyak. Sudah lebih 16:39 menit. Tadi kita mulai 15:39, 30 waktu Indonesia Tengah. Dan ini sudah bonus 9 menit karena sangat panas pertanyaannya, dan kami sangat bersemangat untuk menjawab semua pertanyaan adik-adik, semua calon guru maupun adik-adik yang sudah lulus tapi belum mendapatkan penempatan. Terus berdoa dan berikhtiar, karena kita hanya bisa membantu dengan kerja keras. Adik-adik semua membantu dengan doa. Kita terus bekerja keras ya, bukan berarti setelah itu kita diam saja. Kita terus melakukan gerilya kepada pihak-pihak yang terkait agar kebijakan ini berpihak pada PPG calon guru. Tapi kabar baiknya adalah bahwa semua peserta calon guru yang masuk ke dalam instansi pemerintah adalah yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Gitu ya, yang sudah adik-adik punya. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya, namun karena waktu sudah habis, maka akan kita sambung di sesi ngopi berikutnya jika dirasa masih banyak yang penasaran atau masih banyak yang ingin bertanya dan mendapat jawaban dari saya maupun Mas Direktur Ferry. Atau nanti Mas Direktur Ferry dengan timnya akan membuka live juga, Instagram live, podcast untuk menjawab yang belum terjawab di hari ini. Hari ini kita pilihkan yang sama, pertanyaan yang sama beberapa guru, dan kita kurasi. Tapi saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari kita semua. Nah, saya menekankan dan berpesan kepada ibu dan bapak, adik-adik semua untuk terus semangat belajar, memperbaiki diri, percaya bahwa setiap langkah yang Bapak Ibu ambil hari ini akan berdampak besar bagi masa depan anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah terus berdoa. Kami yang berusaha, ya kami yang bekerja saat ini, apapun yang adik-adik tuliskan, baik dan buruk, itu menjadikan penyemangat dan motivasi kami untuk terus berusaha mencari jalan agar lulusan ini segera mendapatkan penempatan. Sekali lagi bahwa bukan kita Kemendikbud yang menempatkan adik-adik semua, tetapi pihak-pihak lain yang terus kita lakukan pendekatan koordinasi agar kekurangan guru segera dapat diisi oleh adik-adik semua yang sekarang masuk ke daftar tunggu. Sabar dan terus berdoa ya, semangat jangan kendor. Dan jika ada peluang bekerja, silahkan diambil dulu sambil menanti peluang-peluang lain yang bisa membantu kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebelum menutup sesi live IG sore hari ini, saya akan umumkan siapa Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan 3 merchandise dari saya berupa mug ya yang sekarang ada di depan, dan kaos ngopi bareng Bu Nunu. Yang pertama Mbak Inani Ana Rohima, yang kedua Mbak Nikita Ayu Andani, dan yang ketiga adalah Mas Muhammad Alif Farel Alvino. Selamat ya, nanti akan kita kirimkan pemenangnya. Pastikan akun Instagram adik-adik semua tidak dikunci agar tim kami bisa segera menghubungi melalui DM di Instagram adik-adik semua. Terima kasih Mas Ferry yang sudah menemani saya berbagi informasi penting untuk PPG calon guru maupun PPG guru tertentu yang tadi kita spill sedikit. Dan ini sebenarnya informasi yang sangat amat ditunggu-tunggu, maka hingga saat ini masih 2.000 lebih yang masih bergabung dengan setia menemani. Saya tahu ada yang pertanyaan belum terjawab, ada rasa kecewa, ada sedih, itu kita bersama adik-adik semua. Jadi kita pun juga merasakan, berempati dengan kondisi yang ini, tapi kami ingin semuanya segera mendapatkan tempat. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di live Instagram sore hari ini.
dan yang sudah setia menemani saya hingga saat ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada pantun penutup? Iya, tampaknya ada pantun Ibu. Mohon Iya. dijawab dengan Ayo, cakep ya Bu ya. semuanya Dengan mohon teman-teman cakepnya. ya. Oke. Kita mulai. Suasana gerimis di Pantai Losari. Ombak berdebur dengan ceria. PPG hadir dengan semangat berseri. Siapkan guru hebat yang berakhlak mulia. Saya juga ada pantun, Mas Dir. Iya Bu. Kota Makassar di selatan Sulawesi, Cakep. tempat pendidikan dan cagar budaya. Cakep. Lulusan PPG siap berkontribusi Cakep. untuk Indonesia dari kota hingga desa. Boleh ditunjukkan suasana kita sore hari ini. Kita sudah bersandar di Pantai Losari. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Semuanya lambaikan tangan. Terima kasih, di sana ada Pak Ses, ada Pak Direktur, semua masih bergabung. Bapak Ibu Kepala dan juga semua tim yang membantu di sini. Dan di seberang sana itu ada namanya pinisi yang bersandar juga. Dan di sebelah sana masih ada masjid. Dan di sebelah sini ada juga pinisi yang tadi juga bersama dengan kita. Lambaikan tangan, Mas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan di live Instagram kita bersama Mas Direktur dan dengan narasumber lain yang hebat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.